Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02 yang Pak Ahmad dicintai, marilah kita awali video konten Semangat Puasa episode ke-8 ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat Allah kita bisa menjalankan puasa hingga hari ini tanpa kurang satu apapun. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa mari kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan sebagai suri tauladan dan yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang Pak Ahmadi banggakan, di awal tadi Pak Ahmadi bacakan surat Al-Kautsar. Yang mana di surat ini Allah menyampaikan bahwa Allah telah memberikan banyak sekali nikmat yang bahkan nikmat itu tidak akan bisa kita hitung karena saking banyaknya. Dan juga nikmat dari Allah itu tidak akan pernah bisa kita balas dengan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah aku berikan kepada semua manusia nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan kerjakanlah ibadah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yaitu membenci kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang terputus. Anak-anakku, dari ayat tersebut mari kita pelajari lebih lanjut. Nikmat dari Allah ini ada di sekeliling kita yang bahkan mungkin sering tidak kita sadari. Contohnya saat ini ketika Pak Ahmadi bisa membuat konten video ini untuk kalian, berarti Pak Ahmadi mendapatkan nikmat berupa umur. Pak Ahmadi diberikan nikmat berupa kesehatan. Juga Pak Ahmadi diberikan nikmat berupa rizki dan nikmat-nikmat yang lain. Sekarang mari kita bayangkan. Apabila Allah mengambil satu saja dari nikmat yang diberikan kepada kita, sungguh kita sebagai manusia biasa akan merasa kesusahan. Contoh, ketika nikmat kesehatan kita sedikit dikurangi oleh Allah. Dikurangi saja, tidak diambil. Sakit gigi, Masya Allah rasanya banyak yang bilang, wah sakit gigi itu satu penyakit yang benar-benar mengganggu. Dipakai tidur, tidak nyenyak. Dipakai diam, senut-senut giginya. Dipakai makan, tambah sakit. Mendengar suara yang keras, terasa sakitnya. Itu baru sakit gigi. Dan seringnya ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah yang berupa nikmat yang diambil oleh Allah sedikit itu saja, biasanya manusia itu akan banyak mengeluh. Ya. Semisal ada seseorang yang kehilangan harta, sebagian saja, sebagian dari hartanya.
Seringkali kemudian, ya Allah salahku apa? Apa dosaku ya Allah? Kenapa hartaku hilang? Kenapa hartaku dicuri orang? Kenapa hartaku dirampas orang? Seringkali itulah yang pertama kali terucap dari mulut kita. Kita lupa bahwa semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu saat ketika Allah memintanya kembali, kita tidak bisa menolak. Maka marilah kita terima nikmat dari Allah ini dengan melaksanakan semua yang telah diperintahkan Allah dan kita jauhi apa yang dilarang Allah. Kemudian di ayat tadi, di ayat kedua disampaikan fasolli lirabbika, maka sembahlah Tuhanmu, maka kerjakanlah sholat untuk Allah. Karena sholat itu salah satu bentuk kita mengungkapkan rasa syukur. Pak, berarti kan kita bisa membalas nikmat Allah itu dengan sholat? Sebetulnya tidak. Kenapa? Manusia mau sholat sepanjang hidupnya itu tidak akan bisa membalas apa yang telah Allah berikan. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah sekian banyaknya, kemudian kita ungkapkan syukur kepada Allah, diantaranya di surat Al-Kautsar tadi dengan mengerjakan sholat dan berkurban, maka Allah berjanji akan menambah nikmatnya yang akan diberikan kepada kita para manusia. Ketika aku memberikan sesuatu kepada hambaku dan hambaku berterima kasih dengan cara melaksanakan sholat, mengerjakan puasa, dan lain sebagainya, maka hati Allah senang. Ketika Allah tambah senang, Allah tambah sayang kepada kita, para manusia, maka nikmat Allah akan ditambah. Maka di sini Pak Ahmadi ingin mengingatkan kepada Pak Ahmadi pribadi dan juga kepada anak-anakku semua, marilah kita kerjakan sholat ini sebagai bentuk rasa syukur. Kita kerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini selain sebagai ibadah juga sebagai ungkapan rasa syukur. Dan kita kerjakan semua ibadah baik itu yang wajib maupun sunnah, tujuannya adalah mengungkapkan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah. Dan kita harus meyakini janji Allah tadi, kalau kamu bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, berterima kasih, menjalankan perintahku, meninggalkan semua yang aku larang, tak tambah nikmatmu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu ingkar kepada nikmat yang telah aku berikan, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku itu lebih pedih. Ya. Jadi apa susahnya kita mengucapkan terima kasih kepada Allah? Kan ibadah seperti pernah Pak Ahmad disampaikan bukan hanya sholat, puasa, membaca Quran, bersedekah, tidak hanya itu. Kita sebagai anak-anak yang masih sekolah, kalian ketika berangkat sekolah, ketika diniatikan dengan baik, kita niati dari rumah dengan baik, maka itu juga bernilai ibadah. Ketika di dalam kelas, ketika Bapak atau Ibu guru sedang menyampaikan pelajaran, kita mendengarkan, itu juga sebuah ibadah. Ketika kita berjalan, kemudian kita melihat ada batu di tengah jalan, kita singkirkan agar tidak ada orang yang tersandung batu itu juga sebuah ibadah. Dan karena hal-hal yang seperti itu bisa membuat Allah ini menjadi senang. Alhamdulillah, aku senang melihat umatku itu menggunakan nikmatku, kesehatannya, ya, badannya untuk
berterima kasih kepadaku dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan ibadah-ibadah yang baik. Suatu saat hambaku itu akan aku tambah nikmatnya. Masya Allah. Maka sekali lagi ini sebagai pengingat untuk Pak Ahmadi pribadi dan juga kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02, mari kita tingkatkan ibadah kita sebagai perwujudan rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan. Fa insya Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua dengan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Kiranya yang Pak Ahmadi sampaikan cukup sekian. Pak Ahmadi akhiri, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Semangat puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.